Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Francisca dari kelas B Manajemen dengan NPM 101222290. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia terhadap Rasul. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibanding makhluk yang lainnya. Al-insan terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama al-insan, al-ins, unnas, al-nas, anasi, dan insi. Yang kedua ada al-bashar. Yang ketiga Bani Adam atau anak Adam, dan Suriat Adam, keturunan Adam. Meskipun demikian, untuk memahami secara mendasar dan pada umumnya ada kata yang sering digunakan oleh Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu insan atau ins, atau al-nas atau unnas, dan kata bashar serta kata bani Adam. Kemudian di sini kita akan membahas kebutuhan manusia terhadap Rasul. Yang pertama ada mengapa manusia membutuhkan Rasul. Yang kedua, apakah fungsi diutusnya Rasul terhadap manusia. Yang ketiga, bagaimana petunjuk-petunjuk Rasul tentang mengenal Sang Pencipta dan aturan-aturan hidup manusia. Yang keempat ada fitrah manusia. Mengapa manusia membutuhkan seorang Rasul? Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Manusia membutuhkan seorang Rasul untuk menunjukkan jalan yang lurus melalui kitab dan suhuf dengan tujuan menyembah Allah yang esa agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Kemudian, apakah fungsi diutusnya Rasul terhadap manusia? Hayatul Munadomah, petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Menurut Zaini 2015, pengertian kepemimpinan menurut Aunur Rohim dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu spiritual dan empiris. Dalam pengertian spiritual, kepemimpinan dalam Islam secara mutlak berasal dari Allah. Konsep kepemimpinan Islam berasal dari doktrin tauhid dan dimulai oleh Muhammad sendiri. Hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita hendak mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang rabbani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada 2, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. Dalil dari surat 3 ayat 31. Jika mencintai Allah, maka ikuti Rasul. Menurut Adam, Allah ke akhlak Rasul yang jujur, amanah, dan cerdas menjadikan Rasul patut untuk diikuti semua teladannya. Di antara ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhlak Rasulullah SAW ada di dalam surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Petunjuk Rasul tentang mengenal Sang Pencipta dan aturan hidup manusia. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang dilerai oleh Allah SWT. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Panduan hidup melalui Islam mesti diamalkan mengikuti teladan kita kepada Rasul. Menurut Usiono di tahun 2017, keteladanan dari segala aspek kehidupan Rasulullah dapat dijadikan sebagai referensi utama dalam kehidupan ini. Ada di dalam dalil surat 33 ayat 21. Rasulullah sebagai suri teladan yang baik di dalam surat 3 ayat 19. Islam sebagai agama yang Allah ridhoi di dalam surat ketiga ayat 85. Orang akan merugi apabila tidak mengamalkan Islam. Dan ada fitrah manusia. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai semula, jadi yang dapat menilai sesuatu tingkah laku.
Dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan membawa fitrah naluri. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilkah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah SWT. Sekian video dari saya. Maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.